Saudara, ada sepasang penginjil senior yang sudah melayani Tuhan selama 50 tahun di sebuah desa terpencil di Afrika. Di masa tua, mereka memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat dan mengambil masa pensiun. Namun ketika itu terjadi kesalahan informasi di kantor pengutusan tempat mereka bernaung. Sehingga ketika mereka tiba, ternyata tidak ada seorang pun datang untuk menyambut kepulangan mereka. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang datang untuk membantu mengangkat barang-barang bawaan mereka dan mengantarkan mereka ke tempat yang baru yang akan mereka tempati di kota tersebut. Mengalami dinginnya penyambutan kepulangan tersebut, si penginjil ini mengeluh kepada istrinya. Dia berkata, "Setelah berpuluh tahun kita pergi, tidak ada seorang pun yang peduli ketika kita kembali." Jelas pada waktu itu si penginjil kecewa dan mengalami kepahitan. Sehingga ketika mereka sudah tiba di tempat yang baru yang menjadi rumah bagi mereka, keluhan demi keluhan terlontar dari mulutnya. Istrinya yang semula hanya diam, lama-lama mulai merasa kesal mendengar keluhan suaminya. Oleh karena itu, maka si istri kemudian meminta suaminya membawa masalah tersebut kepada Allah. Mendengar perkataan istrinya, maka suaminya itu pun kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil waktu untuk berdoa. Saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Saat dia keluar dari kamar, wajahnya nampak benar-benar berbeda. Hal itu membuat istrinya menjadi penasaran dan bertanya, apa yang telah terjadi? Suaminya menjawab, "Aku tadi telah berkata kepada Allah bahwa aku sudah pulang tetapi tidak ada seorang pun yang peduli." Lalu Allah berkata apa? Tanya istrinya. Ia berkata, "Kamu memang belum pulang ke rumahmu yang sejati. Jadi wajar tidak ada penyambutan meriah bagi pahlawan iman." Jawaban itulah yang membuat si penginjil menyadari bahwa sekalipun mereka kini tidak ada di Afrika tetapi ada di Amerika, ternyata pekerjaannya belum usai untuk mengabarkan kabar baik. Perkataan Tuhan itu mengingatkan dia bahwa mereka masih ada di dunia yang sama, dunia yang dikuasai dosa, sehingga peperangan untuk melawan kuasa dosa itu masih terjadi. Dan karena itu, penyambutan yang dingin bagi pewarta Injil adalah satu hal yang wajar di dalam dunia yang masih dikuasai dosa. Karena perkataan Tuhan itu, si penginjil sadar bahwa rumah yang mereka tempati saat itu bukanlah rumahnya yang sejati. Hal itulah yang membuatnya tidak lagi kecewa. Bahkan kini dia bersemangat karena dia punya tujuan yang baru, melayani Tuhan di konteks yang baru di Amerika. Saudara, kisah pengalaman sang penginjil ini cukup menarik menurut saya karena terasa begitu dekat dengan kehidupan kita para pelayan Tuhan. Sebab bukan hal yang tidak pernah dialami orang. Ketika kita melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang baik yang kita dedikasikan untuk Tuhan, ada perasaan ingin diapresiasi. Misalkan, melayani dalam kebaktian-kebaktian apalagi dari pagi sampai sore, melayani orang yang kesusahan, atau melayani Tuhan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Pada waktu itu, terbuka kemungkinan bagi kita muncul godaan di hati, berharap akan pujian atau juga penerimaan. Ya, kita merasa senang jika disambut dengan senyum, dipuji, atau setidaknya diberikan ucapan terima kasih. Itu sangat menghiburkan hati, sangat manusiawi. Akan tetapi sekalipun demikian saudara, satu hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu jangan jadikan semua hal itu menjadi hal yang sangat kita harapkan. Sebab selain itu akan membuat kita salah arah, karena kita kemudian ternyata melayani Tuhan untuk mengejar pujian orang, kita juga akan merasa kecewa ketika tidak ada seorang pun memberikan perhatian atau mempedulikan apa yang telah kita perbuat. 1 Korintus 4
Ayat 5 bagian B mengungkapkan satu hal yang penting yang harus kita ingat, yang seharusnya menjadi motivasi dan penghiburan bagi setiap para pelayan Tuhan, bahwa tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Tuhan. Hal itulah yang terutama dan yang terpenting bagi kita. Oleh karena itu saudara, mari terus lakukan bagian kita, melayani Tuhan dan kabarkan Injil lewat berbagai cara. Dan lihatlah akan tiba waktunya engkau dan aku disambut Allah yang berkenan atas semua yang telah kita lakukan demi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.